Jumpa kembali dalam rehat renungan hati sehat. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu yang kekal ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu yang nyata bagi kami jam saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami hati yang terbuka untuk merenungkan firman-Mu, sehingga kami menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini sepertinya agak sulit untuk kita menemukan orang-orang yang bisa dipercaya. Baik itu di dalam lingkungan kita bermasyarakat, dalam kita berkomunitas, dalam kita berorganisasi, bahkan di dalam lingkungan keluarga yang terkecil pun agak sulit untuk mempercayai seseorang. Itu sepertinya kalau saat ini kita lihat sangat banyak pengaruh yang membuat ketidakpercayaan seseorang kepada orang lain. Di mana misalnya kalau kita lihat di luar sana, bahkan mungkin di sekitaran kita, banyak keluarga-keluarga yang menjadi hancur, berantakan. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa dipercaya, bahkan suaminya tidak bisa dipercaya, anak-anaknya tidak bisa dipercaya. Bahkan di lingkungan yang lebih luas lagi, tetangga bertetangga tidak lagi bisa bertegur sapa. Kenapa? Karena ketidakpercayaan di antara satu sama lain. Di dalam komunitas, di tempat kita bekerja, pegawai dengan pegawai tidak ada saling kepercayaan. Bahkan antara bos dan pegawainya, dan sebaliknya pegawainya dan bosnya tidak ada kepercayaan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Karena kalau dilihat dari survei yang ada, pada intinya banyak timbul ketidakpercayaan itu karena egosentris seorang manusia. Dia tidak bisa melihat di dalam sekitarnya, di sekelilingnya. Dia tidak melihat sesuatu yang dapat dia percayai, atau bahkan dia dikhianati, atau bahkan dia difitnah, sehingga dia nggak bisa mempercayakan dirinya kepada orang lain. Pelajaran firman Tuhan pada saat ini dalam konteks ayat ini, yaitu ayat yang ke-24, saya bacakan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Saudaraku yang kekasih, mengapa Tuhan Yesus tidak percaya kepada mereka? Sedangkan di ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Tetapi di ayat 24 di sini dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semua. Kenapa? Di sini suatu pertanyaan yang sangat menggelitik dalam diri kita. Orang-orang ini siapa? Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat atau melakukan tanda-tanda pada saat itu, melakukan mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan banyak perkara-perkara besar yang luar biasa yang dilakukan Tuhan, yaitu air menjadi anggur. Di situ mereka melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini satu hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari.
Kenapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Ternyata saudaraku yang kekasih, Yesus tidak mempercayakan diri mereka, mempercayakan diri Yesus kepada mereka karena mereka melihat Yesus itu hanya sekedar membuat mujizat, bukan sebagai Tuhan yang memberikan kehidupan, bukan sumber kehidupan yang sesungguhnya, bukan pribadi yang menghapus dosa manusia, bukan pribadi yang memberikan keselamatan bagi orang yang tersesat. Mereka hanya melihat Yesus dari sudut pandang mata lahiriah. Hati mereka tidak tersentuh. Kenapa? Karena mereka hanya melihat secara lahiriah. Inilah yang membuat Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi suatu pertanyaan buat kita, seperti judul yang saya berikan pada saat ini, yaitu dipercayakah Anda? Di mana dalam konteks ini Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Pertanyaan buat kita sekarang ini, yakinkah bahwa Yesus mempercayakan dirinya kepada kita saat ini? Mungkin kita saat ini sudah Kristen, bahkan yang mendengarkan renungan ini adalah orang percaya, orang Kristen yang sudah dibaptis. Tetapi pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, apakah Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Atau sebaliknya, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak mempercayakan dirinya kepada kita, tapi tanpa kita sadari itu, karena kita tertutup mata rohani kita. Kita hanya melihat berjalan dengan Yesus hanya dengan mata jasmani kita, yaitu Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang menyembuhkan saya. Saya percaya kepada Yesus karena Yesus menolong saya. Saya percaya kepada Yesus karena Yesus membuat saya berhasil, menjadikan saya dari orang miskin menjadi orang kaya. Tuhan Yesus, saya percaya kepada Dia karena saya dari ekor menjadi kepala. Banyak orang Kristen yang berpikiran bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Bisa dilihat dari cara hidup mereka. Mereka hanya melihat Yesus secara lahiriah. Mereka percaya kepada Yesus di saat mereka disembuhkan. Mereka percaya kepada Yesus di saat mereka jadi orang kaya. Mereka percaya kepada Yesus di saat mereka naik jabatan. Mereka percaya kepada Yesus karena rumah tangga mereka adem ayem. Mereka percaya kepada Yesus karena mereka diberikan kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Apakah itu benar? Saudaraku yang terkasih, satu hal yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita. Kita bisa melihat bahwa Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang memiliki kehidupan yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Baik itu di dalam kondisi senang, bahkan itu di dalam kondisi susah. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus secara batiniah. Mereka melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka melihat Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan kekal. Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang memiliki belas kasihan. Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang memiliki beban akan jiwa-jiwa. Yesus mempercayakan dirinya kepada orang yang menjadikan dirinya sebagai rumah doa. Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang mau memiliki pribadi seperti Kristus,
yaitu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kristus akan mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang memiliki semua itu. Dan saya berkata pada saat ini, tidak semua orang Kristen memiliki hal-hal ini. Kenapa? Karena sesungguhnya Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada dia. Karena dia lebih mengedepankan egonya sebagai manusia. Dia lebih mengedepankan keinginannya sebagai manusia. Dia menjadikan Yesus sebagai tameng. Dan ini sedang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan saat ini. Kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita dan mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara, bahwa marilah kita terus mencari Tuhan, kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Dengan cara apa? Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kita mencari wajah-Nya, kita mencari perkenanan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, sehingga benar-benar Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah belajarlah kepada Yesus untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan percayalah kepada Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat dipercaya. Tidak ada siapapun di muka bumi ini yang bisa dipercaya selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang mengampuni dosa dan Dia tidak mengecewakan siapapun juga. Karena itu, mari datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan minta kepada Dia agar supaya Dia, Yesus Kristus, mau mempercayakan dirinya kepada kita, sehingga kita menjadi alat-alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami melihat segala sesuatu dari sudut pandang kami sebagai manusia, sehingga kami melupakan bahwa sesungguhnya kekristenan kami adalah mengikuti jalan hidup Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Bapa, sehingga di mana Engkau mempercayakan diri-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus belas kasihan. Kami peduli dengan sesama kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terus terbuka kepada kebenaran-Mu dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pengaruhilah hati dan batin kami, dan percayakanlah diri-Mu seutuhnya kepada kami Tuhan. Dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami layak untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Kristus selama di bumi ini, yaitu mendatangkan jiwa-jiwa bagi Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan terima kuasa-Mu, terima perkenanan-Mu. Engkau mempercayai kami Tuhan, dan Engkau mempercayai kami untuk Engkau tinggal di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.